Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Lupis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali memulai minggu ini, Senin, kita sarapan SDGs Desa. Dan pagi ini kita akan mengulas atau mempertanyakan tentang peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa, yang ini mungkin masuk di SDGs Desa yang ke-8, pemerataan ekonomi desa. Sudah hadir yang sangat konsen dengan Badan Usaha Milik Desa, Mas Rudi Suryanto. Selamat pagi Mas Rudi, Sugeng Enjang. Pagi Pak Suryo, pagi Pak Arif. Luar biasa ini, saya pernah ketemu sekali kita di Jakarta ya Mas ya? Ya. Oke, Mas, Badan Usaha Milik Desa, walaupun ini sebenarnya kalau menurut saya sih barang lama yang selalu diperbarui kan gitu. Ya. Kalau dulu saya masih kecil itu, saya masih ingat sebelum ada koperasi unit desa, itu ada Badan Usaha Unit Desa, BUUD. Ya. Kemudian ada KUD mungkin tahun 80-an ya Mas ya. Ya. Habis itu kemudian BUD-nya hilang, jadi KUD yang merajai pada saat itu. Kemudian ada lagi kelompok usaha bersama masyarakat, kemudian berlanjut kalau tidak salah ada disebut juga tentang Badan Usaha Milik Desa itu di undang-undang di peraturan pemerintah terkait dengan desa. Nah, pernah juga sampai pada posisi di mana ada badan kredit desa dan seterusnya. Kemudian sekarang ada ide tentang lembaga keuangan desa dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah Badan Usaha Milik Desa ini kemudian beberapa waktu yang lalu itu karena ada undang-undang tentang penanggulangan COVID dan seterusnya, lahirlah kemudian tentang peraturan pemerintah nomor 11 2021. Dan bahkan ini juga sayup-sayup Prolegnas 2021 itu ada hak inisiatif dari DPD RI untuk membuat undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa. Begitu seksi ini Mas, Badan Usaha Milik Desa. Dan Mas Rudi, saya yakin mengikuti dari awal dan dinamikanya dan seterusnya.
Mas Rudi silakan berbagi cerita tentang positioning badan usaha milik desa. Mungkin masa lalu ya sekilas aja gitu kan. Kita melihat masa depannya akan seperti apa. Apakah badan usaha milik desa ini benar-benar mampu untuk kemudian menjadi alat dalam sebuah semangat yang disampaikan di SDGs desa yang ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Apakah ini bisa menjadi motor untuk penggerak pertumbuhan ekonomi desa, sinergi antar desa, badan usaha milik desa bersama, apakah itu bisa menjadi sarana untuk kemudian pemerataan ekonomi desa. Monggo Mas Rudi, sepenuhnya kita ingin mendengarkan dari penggiatnya langsung. Oke, terima kasih Pak Suryo, Sobat Desa semua. Terima kasih atas waktu, kesempatan untuk kami sedikit sharing ya tentang reposisi BUMDes dan arah gerak ke depan. Kalau boleh kita tarik sedikit, sebenarnya muncul dan berkembangnya BUMDes ini tidak bisa lepas juga antara relasi negara dan desa. Jadi relasi negara dan desa ini kita mengalami ada satu dinamika pergerakan. Kalau jauh kita tarik dulu di zaman Majapahit ya, sebelum penjajahan ya, sebenarnya posisi desa itu sudah sangat terhormat dan sangat kuat. Kalau kita merujuk ke Kitab Negara Kertagama, itu kita bisa lihat di situ diistilahkan antara desa dan negara itu ibarat singa dan hutan. Jadi singa ini adalah lambang negara, hutan ini adalah lambang desa. Tanpa ada hutan, singa ini nggak akan hidup, gitu kan? Nah, tanpa ada singa, hutan ini akan dijarah. Artinya keduanya ini saling menguatkan dan hidup menghidupi. Nah, pola ini terus dipelihara, terus ada sampai masa penjajahan, itu Belanda mengakui sepenuhnya bahwa desa ini adalah satu self-governing community, satu wilayah yang boleh mengelola dirinya sendiri. Kemudian ketika zaman kemerdekaan, salah satu undang-undang yang pertama itu adalah undang-undang tentang pemerintahan, itu juga mengakui keberadaan. Nah, ada setback itu hanya ketika di zaman Orde Baru. Karena di Orde Baru itu ada ketakutan atau ada keyakinan bahwa ketika desa kuat itu negara lemah. Nah, ketika reformasi ini dikembalikan lagi ke rel sebenarnya. Maka tadi saya setuju Pak Suryo ini sebenarnya ini itu sebenarnya bukan barang lama, tapi ini memang jati diri bangsa kita. Majapahit bisa besar itu karena mereka yakin kekuatannya dibangun dari desa-desa ini. Jadi negara Kertagama itu sebenarnya mengakui bahwa adanya negara itu karena adanya desa. Dan itulah yang menjadi ciri khas kita ini terus bertahan menjadi bangsa yang besar. Contoh selama masa pandemi ini membuktikan kembali ketika ada goncangan besar, ketika ada masalah besar, negara itu kembali lagi kepada desa sebagai tulang punggungnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan BUMDes, saya mengetengahkan di berbagai forum, di berbagai kesempatan, ini adalah BUMDes ini adalah institusi baru. Kita harus melihat BUMDes ini sebagai sebuah hal yang berbeda. Jadi saya kurang setuju kalau BUMDes ini dipersamakan ya dengan kalau dulu ada program ya IDT, kemudian ada PNPM, kemudian ada dana desa yang kemudian sekarang melahirkan BUMDes, atau kalau tadi ada BUD, ada KUD, kemudian sebelumnya ada hal yang sangat membedakan dari. Kalau kita cermati benar, itu ada hal yang sangat membedakan antara BUMDes dengan organisasi, bentuk-bentuk organisasi ataupun institusi di masa lalu. Yang pertama, BUMDes ini satu-satunya yang bisa mempertemukan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam satu kegiatan ekonomi bersama. Sehingga
ketika kita memahami BUMDes, kita harus memakai cara pandang yang baru. Kalau ini tuh cara pandangnya lama, ini kita jadi gagal paham dan kemudian jadi salah kaprah. Karena ada yang banyak menganggap BUMDes ini semacam BUMN yang ditempatkan di desa. Itu nanti kalau kita kaji, itu kemudian tidak sepenuhnya juga sama. Kemudian ada yang menganggap ini itu sama juga dengan bentuk koperasi atau dipersamakan dengan koperasi. Itu nanti juga nggak sama. Koperasi itu pengambilan keputusan tertingginya di rapat anggota tahunan. Koperasi adalah kumpulan orang. Tapi di sini, di BUMDes ini mempertemukan dua. Satu pemerintahan, yaitu pemerintah desa, dan satunya itu masyarakat desa. Yang itu bisa individu, bisa kelompok. Nah, mana ada bentuk ya kelembagaan yang mempertemukan keduanya ini. Kemudian ada yang mempersamakan juga dengan PT. PT itu adalah bentuk usaha yang mendasarkan pada saham. Jadi siapa pemilik saham, dia yang paling banyak, dia yang berkuasa. Padahal BUMDes ini mendudukkan kekuasaan tertingginya di tangan musyawarah desa. Nah, dua hal ini kemudian kita harus melihat bahwa BUMDes itu bukan koperasi, BUMDes itu bukan PT, tapi BUMDes ini adalah bentuk institusi yang baru. Nah, kami berbahagia di PP 11 tahun 2021 ini, sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu menegaskan bahwa BUMDes itu disetarakan dengan PT, koperasi, dan yayasan. Berarti artinya kita akan ada 4 institusi di sini yang kita kenal sebagai institusi badan hukum, yaitu ada yayasan, koperasi, PT, dan BUMDes. Nah, dengan semua pihak memahami bahwa ini institusi baru, maka kita tidak memakai cara-cara pandang lama untuk kita gunakan untuk membahas BUMDes ini. Karena ini nanti saya khawatir akan terjadi salah paham dan nanti kemudian arah geraknya jadi berbeda. Itu satu yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, yang kedua, saya pengen karena ini kaitannya dengan SDGs. Kalau saya lihat SDGs itu sama. SDGs ini harus ada cara pandang yang baru, pola pikir yang baru, dan cara tindak yang baru. Kalau ini nanti SDGs ini kita hanya lihat sebagai indikator yang berbeda, kalau ini kita hanya lihat sebagai, wah ini ada pakarnya ini yang datang ini. Kalau kita hanya lihat SDGs sebagai indikator yang berbeda, tapi pola tindaknya sama, ya saya yakin hasilnya akan tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya yang penting untuk kita lakukan ini kita harus menghadirkan cara pandang baru. Nah, cara pandang baru apa? Yaitu cara pandang yang sistemik. Kita harus melihat desa ini sebagai satu kesatuan wilayah, penduduk, dan di situ kita harus pahami ada bentang fisik, bentang alam, dan ada bentang hidup. Ini yang seringkali kita nggak lihat ini sebagai satu kesatuan yang ada di desa. Di desa sudah hidup pranata sosial, sudah hidup nilai-nilai yang ada di situ. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah itu adalah nilai-nilai di contoh gotong royong ya. Itu sementara baru dipahami secara parsial. Kalau ada bencana, kalau ada orang mau membangun rumah, semua orang giat bergotong royong. Tetapi kalau BUMDes ini kemudian mau punya usaha yang kolektif, orang kemudian jadi sangat individualis. Orang akan nanya, loh saya untungnya apa, saya dapatnya apa. Padahal ini sebenarnya kalau kita lihat hal yang sama. Kenapa gotong royong di kerja bakti itu bisa, tapi ketika di kerja usaha atau kerja bisnis nggak bisa. Nah, inilah yang sebenarnya cara pandang inilah yang harus dirubah. Selama mungkin masa penjajahan, kita itu disuruh memisahkan antara masalah ekonomi dan sosial. Mungkin kalau saya merujuk ke Prof. Rani, kita itu disuruh memilih antara 3, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seolah-olah kalau kita itu mau memajukan ekonomi, kita harus mengorbankan sosial dan lingkungan. Dan sebaliknya, kalau kita disuruh menjaga lingkungan, seolah-olah kita harus mengorbankan ekonomi. Padahal sebenarnya 3 hal. Satu ya Mas Rudi. Ya. Sosial, ekonomi, sosial, lingkungan, politik kan. Nah itu betul.
Nah, itulah yang saya sebut cara pandang yang baru. Nah, kalau kita tadi balik memandang BUMDes itu hanya institusi ekonomi, ini juga jadi salah. Karena bagaimanapun BUMDes ini lahir dari MUSDes. Artinya, ketika tidak ada kedaulatan politik, tidak ada kekompakan, kesepakatan warga, BUMDes ini juga nggak akan lahir. Ataupun kalau lahir, dia lahir dengan cacat. Nah, ini kan juga yang harus dilihat. Artinya, kehidupan tadi, benar-benar desa ini berdaulat secara politik tidak. Yang saya sering sebut berdaulat politik ini desa ya dia bisa menentukan keputusan terbaiknya itu tanpa disubsidi, gitu kan. Kalau sekarang milih kepala desa itu warganya masih disubsidi 100.000, berarti dia belum berdaulat secara politik. Kan kayak gitu. Oh, milih kepala desa kok masih disubsidi, kan kayak gitu. Nah, ini bisa kita tarik di situ. Kemudian ketika kedaulatan politik ini sudah, maka dia akan bisa menilai, memutuskan, logikanya kan orang harusnya mendukung yang adanya BUMDes ini. Kenapa ada orang atau kepala desa yang masih tidak mendukung adanya BUMDes? Ini berarti ada cara pandang yang berbeda di masyarakat itu. Nah, kalau kita kembalikan ke konsep SDGs ini kan sebenarnya bagaimana kita itu memiliki cara pandang yang tadi sistemik, melihat ini sebagai satu kesatuan. Yang kedua ini kita melihat bahwa adanya hasil itu mesti adanya proses. Jadi kalau kita gambarkan, ini kan ada sebuah rangkaian antara input, proses, output. Nah, output ini harapannya jadi outcome ini harusnya jadi impact. Nah, kita harus meletakkan, jangan dong BUMDes ini kemudian diharapkan menurunkan kemiskinan, menurunkan kelaparan atau apa. Ini kan di level impact. Yang ini merupakan tanggung jawab, mungkin bukan hanya di satu desa itu, mungkin juga ada di satu kawasan. Jadi kalau kita mencampur adukkan antara output, outcome, dan impact ini, saya kira ini jadi kacau ini. Nah, kemudian kan ditanyakan, nah BUMDes di rantai nilai itu, antara input, proses, output, itu dia akan benerin yang mana. Makanya perlu ada pemetaan. Titik lemahnya desa ada di mana? Apakah di sisi input? Nah sekarang kalau BUMDes cuma dimodali 25 juta, ya bagaimana dia bisa membuat impact? Ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa. Makanya kalau saya di mana-mana, kita kalau orang Jawa kan bilang kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Kalau Anda itu sudah niat mendirikan BUMDes, minimal kasih penyertaan 100 juta. Kalau enggak usah didirikan sama sekali. Jadi sesuatu yang setengah-setengah itu hasilnya malah kerugiannya lebih besar. Kita rugi duit dan rugi waktu. Nah, yang ketiga, yang cara pandang sistemik. Jadi pertama kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kita harus melihat ini kesatuan dari input, proses, output, kemudian outcome dan impact. Nah, ketiga, ini perlu ada inovasi, ada terobosan. Saya mengutip Einstein, kalau seseorang itu melakukan hal yang sama berulang-ulang kemudian dapat hasil yang berbeda, itu adalah sebuah kekonyolan sebenarnya. Nah, kita kan berharap hal yang berbeda. Sekarang desa itu kurangnya apa? Apa kurang dana? Kan ini ada 400 triliun yang udah kita kasih ke dana desa. Itu hanya yang dari situ. Belum misalnya sekarang infrastruktur itu ada 400 triliun. Itu juga mayoritas ada di desa untuk bangun irigasi, bangun yang lain. Belum KUR itu tahun ini ada 170 triliun. Logikanya nanti sebagian besar kan juga masyarakat desa juga. Berarti kalau kita ngomong ini masalah dana, saya kira tidak, gitu kan? Terus sekarang bentuk kebijakan itu yang memihak desa, itu sudah kurang apa lagi. Jadi kalau BUMDes kok masih ada minta fasilitas dukungan, kalau saya sebut nikmat mana yang sedang didustakan. Kurang apa? Udah kurang apa BUMDes ini kan? Nah, apa kurangnya ya? Ya itu gitu kan. DKI kekuasaan udah dikasih, iya, masih kurang mau apa minta lagi gitu. Ya kan? Nah, sekarang jangan-jangan kita ini kurang rasa syukur gitu kan. Jadi Pak, desa saya nggak punya potensi, itu saya minta pertama istighfar dulu, kita syukur. Kalau Bapak di tempat Bapak nggak ada ini potensi, ya penduduknya sudah mati semua kan kayak gitu. Nah, kita dudukkan tadi ada relasi antara negara dengan desa tadi, antara singa dan hutan tadi, antara di sini negara sudah memberi fasilitas dan kesempatan, tapi selama desa ini tidak kemudian memiliki inisiatif,
kemudian mengambil kesempatan itu, ya nggak akan terjadi satu relasi yang baik, gitu kan? Karena ini masih Tapi tadi, Mas, ya supra desa pun juga jangan merasa dia lebih tahu desa, ya. Bahwa kemudian terlalu mengatur desa kan juga itu. bagian lain. Nah itulah yang saya kira dinamikanya jadi menarik. Ini harus ada dosis yang tepat. Kalau negara itu terlalu masuk ke desa, maka desa ini jadi lemah. Karena desa jadi menunggu, tidak punya inisiatif, jadi takut. Tapi kalau negara ini terlalu jauh dari desa, bagaimanapun desa juga kondisi sekarang nggak bisa jalan sendiri. Realnya mereka, desa-desa yang ada ini butuh mitra. Itulah yang saya mengetengahkan cara pandangnya dua tadi adalah sistemik dan kolaboratif. Sistemik tadi kita harus melihat ini, itu, dan ini yang mungkin menjadi lebih kompleks, pemetaannya pun harus level mikro. Karena bentang alam kita bisa semua lihat, tapi bentang hidup di masing-masing desa itu beda-beda. Bahasa saya lain desa, lain bumdesnya. Beda sungai aja ini, saya ada di daerah Jawa Timur, itu ada beda sungai ini beda sekali keyakinannya. Karena mereka bilang, loh di sana itu keturunan Ronggolawe. Padahal ini cuma beda. Jadi yang di seberang sungai bisa jalan, di sebelah sungai ini nggak jalan. Itu yang ya ini adalah fakta yang ada di lapangan. Nah, kemudian kolaboratif itu sekarang misalnya ya PP 11 2001 itu menghilangkan wilayah administratif. Kalau kita cermati, sebenarnya PP ini kan cuma ngatur dua, badan hukum dan tata kelola. Nah, tapi konsekuensinya sebenarnya dari situ ini ada level lokal skala desa dan ada level nasional, ini kemudian jadi melebur. Karena di zaman digital ini memang kita nggak bisa batasi. Jadi BUMDes di Papua sana bisa kerjasama dengan BUMDes di Aceh, saling tuker-tukeran kopi, saling tukeran apa, dan ini udah terjadi, realnya udah terjadi, dan itu saya kira ke depan akan lebih masif. Nah, ini ya bahasa saya kita sama-sama belajar. Cara pandang baru, kita butuh pola pikir yang baru. Nanti ada cara tindak yang berbeda. Kalau saya 3 hal itu, apakah negara itu juga udah semua sepakat cara pandang yang baru? Saya kira dengan PP itu harusnya negara dalam hal ini pemerintah pusat dari kementerian lembaga itu harusnya udah sepakat kita dudukkan. Tapi nanti kalau badan hukum BUMDes ini di tahun ini juga nggak keluar, itu berarti ada masalah di pemerintah pusat. Karena ini sudah ada PP, tapi ini kan ada lintas kementerian. Nah di situ. Sebaliknya kalau di desa sudah ada PP ini, kemudian nggak ada cara pandang baru, pola pikir baru dan cara tindak baru, ya sama aja nggak dapat duit. Kalau pertanyaan mereka, Pak, setelah kita dapat badan hukum, apa kita terus dapat duit? Ya saya jawab ya enggak, ya tidak. Kalau Anda itu polanya masih sama. Nah, pola tindak, cara tindak yang berbeda inilah yang ujungnya akan menghasilkan duit. Nah, mungkin itu pengantar. Oke. Ya. Luar biasa. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan Mas Rudi tadi, saya jadi ingat waktu masuk kuliah itu kan ada penataran P4 kan gitu. Oh, ya. Jadi saya jadi ingat tentang bagaimana Ipolexos Budhankam ini mesti dalam satu frame. Artinya ketika bicara semangatnya seperti apa, ini bicara tentang ideologinya. Bagaimana kebijakan itu berarti bagaimana bicara tentang politiknya. Artinya politik di desa seperti apa dan seterusnya. Sosial, budaya, itu ekonomi, nah, itu menjadi bagian yang kalau kita lihat semangat undang-undang dasar yang waktu itu yang saya pahami adalah ketika bicara pasal 33, kita kan mengenal ketika semua yang ada di kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dalam tanda petik, kalau kita turunkan itu dikuasai oleh desa, maka kan sebenarnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga ketika kemudian bicara BUMN, dulu kita mungkin sampai sekarang juga masih, kita mengenal ada perusahaan jawatan, ada perusahaan umum, ada persero. Artinya ada yang memang dia jadi binatang ekonomi untuk menghasilkan duit. Ada yang kemudian menjadi badan layanan. Yang ini saya baca juga di
PP 11 Ya, itu juga ada dua hal, bahwa ya betul. sebagai institusi bisnis dan Ya. kemudian badan layanan umum. Nah, Betul, ini betul. kayaknya bagian yang cukup cukup kritis Ya. untuk kemudian penggiat BUMDes seperti Mas Rudi ini Ya. memberikan ideologinya ini yang Ya. jelas bahwa BLU itu seperti apa sih? Ya. BUMDes BLU itu kayak apa? Ya. Karena kalau Betul, kita bicara betul. di perusahaan, kan ada perusahaan jawatan. Itu Betul. kan asetnya 100% punyanya negara, kemudian ketika akan melakukan kerjasama harus mendapat persetujuan negara dan seterusnya. Bahkan tidak ada target untuk kemudian dia menghasilkan, tetapi bahwa dia punya hak untuk mendapatkan subsidi dan seterusnya. Betul. Nah, Betul. ini luar biasa ini, Mas. Betul. Obrolan pagi kita ini. Jadi dan ketika bicara lembaga bisnis, mungkin saya sempat satu saat sempat menyampaikan bahwa ketika bicara badan usaha, maka dari level pusat sampai level di daerah, sampai di level desa, itu ada badan usaha milik negara, milik pemerintah, artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan ada badan usaha milik rakyat, artinya di Undang-Undang tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani kan juga diakui badan usaha milik petani. Itu kan yang mungkin bisa berkolaborasi dan seterusnya. Tapi link bisnis BUMN, BUMD, dan BUMDes ini juga menjadi bagian yang mestinya menarik untuk kemudian dicermati, karena kan ada bagian ketika bicara subsidi pupuk ternyata distribusinya tidak melalui BUMDes, sehingga tidak tahu persis apakah benar didistribusi untuk petani, apakah yang diajukan itu sesuai kebutuhan desa dan seterusnya. Ternyata secara tidak langsung PR-nya terlalu banyak ya Mas Rudi. Iya, makanya jangan pernah lelah mencintai desa, itu di situ. Ini menarik nih. Jadi pesannya Mas Rudi jangan pernah lelah, karena kadang-kadang saya merasa bahwa cukup melelahkan juga kita ngomongin ini. Teman-teman kadang ya mungkin political will di tingkat desa itu juga menjadi bagian penting untuk diberikan penguatan, karena menjadi kepala desa mungkin seingat saya dulu kayaknya ada, ini zaman Orde Baru, lepas dari apapun ada sisi-sisi baik yang harus kita akui. Ketika terpilih jadi kepala desa kan kayak ada pembinaan mental dan seterusnya, berapa lama kayak dididik kayak tentara gitu ya Mas ya. Ini kayaknya kepala desa habis dilantik mungkin hanya bintek tentang teknis-teknis saja ya, tapi nggak sampai ke ideologis ya Mas. Kalau saya boleh nambah dikit, ya ideologinya harus kita kembalikan ke cita-cita kehidupan bangsa kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ disebutkan cita-cita kita memajukan kesejahteraan umum yang pertama. Nah, memajukan kesejahteraan umum itu kan artinya kesejahteraan yang dirasakan oleh banyak pihak, bukan oleh segelintir pihak. Nah, itu kalau diturunkan, itu kan ada pasal 33 semangatnya. Berarti kan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Aset-aset strategis, bumi, air, dan kekayaan alam di dalam harus dikuasai. Tapi kata kuncinya bukan dikuasai, tapi kata kuncinya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Nah, kemudian disitulah muncul 3 indikator yang sayangnya di desa ini masih selalu jadi masalah, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Ironisnya desa itu memiliki segala macam potensi dan wilayahnya juga lebih kecil, tapi penganggurannya lebih tinggi, kemiskinannya lebih tinggi, dan yang ini yang cukup menyedihkan kan ketimpangannya lebih tinggi daripada di kota. Nah, walaupun sekarang ada improvement, tapi kan kondisinya masih lebih tinggi daripada di kota. Nah, kalau kita turunkan, saya cuma pengen menyampaikan satu hal, bagaimana kita itu ujungnya itu harusnya satu. Gitu loh. Inilah tadi berpikir yang sistemik itu. Jangan kita kemudian konsentrasinya dipecah-pecah kepada berbagai ukuran dan komponen yang berbeda. Makanya kalau Pak Suryo tadi nyampaikan, BUMDes ini untuk SDG ke-8, saya nggak sepakat dengan hal semacam itu. Karena ini itu saling berhubungan, saling sistemik. Kenapa nggak SDG 17 tentang kemitraan? Ini dengan kenapa nggak SDG nomor 1 tanpa kemiskinan, kelaparan, kenapa nggak desa sehat? Kan BUMDes juga bisa berperan jadi polindes dan lain sebagainya. Nah, balik kita memposisikan
mana tujuan, mana alat. BUMDes ini hanya alat. Hmm. Tujuannya adalah tadi kita kembalikan memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana masyarakat ini sejahtera, bukan hanya ekonomi. Nah, inilah cara pandang sistemik ini yang perlu saya kira perlu jadi pegangan bersama. Kalau enggak nanti masing-masing pihak ini akan menjadi oponen. Ini bukan sebagai aktor, bahasanya kalau drama itu menjadi satu kesatuan, tapi ini menjadi lawan. Ini yang saya khawatirkan. Kalau perilakunya, artinya di panggung masing-masing aktor bermain sendiri. Iya, bermain. Nah, kan itu nggak lucu juga kan, nggak lucu kan. Ya semua memainkan perannya, tapi kan ini dalam satu cerita kan harusnya gitu. Jangan sampai ini jadi pertandingan sepak bola yang nanti juga bahkan di Indonesia itu supporternya juga ikut main kan, ikut nimpukin dan lain sebagainya kan. Nah, khawatir saya, nah itu kan. Khawatir saya itu kalau BUMDes berpikir sebagai pemain, ini rusak. Sama ketika BUMN berpikir sebagai pemain, BMUD sebagai pemain, dia akan menggencetin pemain-pemain yang kecil. Nah, kalau BUMDes ini jadi pemain, mesti dia akan melihat satu ekonomi peluang yang di situ juga udah dijalankan masyarakat pada umumnya. Nah, akan terjadi gesekan, ada terjadi bentrokan. Dia lihat ini ada kelompok Pok Darwis, ada Gak Poktan, dia akan lihat sebagai lawan. Dan ini sudah terjadi. Ini makanya perlu kita dudukkan. Artinya yang jadi catatan besar ini kalau di penakaran P4 dulu itu berarti yang bagian depan ya, ideologinya ini harus dikelirkan. Harus. Kalau artinya saya sampaikan ideologi membangun BUMDes itu harus seperti apa, harus dikelirkan. Harus. Kalau maksud saya gini, orang membeli barang itu karena 3 hal, karena harga, karena kualitas, dan karena nilai. Selama BUMDes ini bersaing dari sisi harga dan kualitas, dia nggak akan pernah menang. BUMDes ini udah datangnya belakangan, modalnya kecil, SDM-nya kurang. Gimana dia mau bersaing dengan harga dan kualitas? Nah, saya nggak akan ada ilusi di situ. Satu-satunya kesempatan BUMDes bisa bersaing, bisa bertahan, itu hanya dengan nilai. Dengan mengembalikan lagi bela beli produk desa, tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Nah, ini kan relnya ini banyak yang keliru. Itu yang saya bisa membedakan BUMDes-BUMDes yang maju berkelanjutan. Itu karena filosofinya benar dulu. Kelembagaannya dulu benar dulu, baru dia milih model bisnis yang tepat. Nah, saya kira PP ini membuat sama. Kalau kita merujuk semua tadi ke PP tadi, itu bahasa yang dulu kita mungkin sampaikan di TOT, di pelatihan, ini sekarang bahasanya jadi sama. Karena memang itulah kita ngembalikan ke relnya lagi. Nah, ya kita semua pihak sekarang tinggal merujuk ke PP itu. Cuma ada yang menarik nih Mas Rudi. Tapi kita akan obrolin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kerabat Desa masih ada segmen kedua. Kita akan membedah lebih lanjut pendapat dari penggiat BUMDes kita, Mas Rudi Suryanto, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs Desa. Jadi luar biasa ini ada semangat yang mungkin memang harus diurai tentang makna dari kekeluargaan, makna dari gotong royong. Karena saya masih ingat betul waktu kecil dulu saya di kampung, itu ketika membangun jalan swadaya masyarakat, itu kemudian ada kesepakatan dalam musyawarah di tingkat dukuhan waktu itu, bahwa kemudian ada portal di jalan itu. Jadi kalau kendaraan yang melebihi standar yang diperbolehkan, maka dia harus bayar. Kemudian kendaraan yang kemudian mungkin dengan beban berat dia harus bayar. Bayarnya bukan untuk kemudian bisnis, tetapi adalah untuk menjaga pemeliharaan jalan. Artinya ini semangat gotong royong dari sisi usaha, menjaga infrastruktur. Mungkin kan seperti itu ya Mas Rudi. Nah, ini yang menarik ketika kita bicara PP 11 2021, saya kemarin sempat mencoba melakukan komunikasi dengan teman-teman di Kumham. Bahwa kemudian legalisasi atas keberadaan BUMDes itu kan tetap di Kementerian Hukum HAM, di amanat PP itu. Nah, ketika kemudian saya pertanyakan ke sana, mungkin saya salah tempat bertanya atau apa, jadi bahasa mereka itu kan semuanya kan tergantung dari Kemendes. Gitu. Artinya mau di
Dirjen Perdata atau di Dirjen Administrasi Hukum Umum itu bahkan mereka juga masih ngeblank. Itu satu. Sebelum ada PP, saya sempat ketemu dengan teman-teman di Kementerian Koperasi dan UKM. Ketika saya sebutkan BUMDes, itu staf ahli Menteri Koperasi, seperti yang tadi Mas Rudi disampaikan, BUMDes itu harus koperasi. Jadi lebih pada ya karena dia di Kementerian Koperasi terus mendorongnya itu. Saya bilang waktu menteri sebelumnya saya pernah ngobrol waktu itu, waktu masih Pak Syarif Hasan, saya sampaikan mestinya BUMDes itu menjadi salah satu bagian yang juga dibina ini oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, karena BUMDes kalau kita bicara secara permodalan pasti masuk di wilayah UMKM, artinya di bawah 500 juta dan seterusnya. Waktu itu sempat terbuka, boleh itu coba didiskusikan lebih lanjut, tapi keberadaannya terus hilang begitu saja. Dan kementerian-kementerian lain sangat perlu juga paham tentang ideologi atau tentang BUMDes ini, sehingga ketika membangun kolaborasi dengan kelompok yang mereka bina, ya, industri kecilnya atau mungkin kelompok tani dan seterusnya, memandang BUMDes itu dengan cara yang benar sebagai mitra. Kira-kira seperti itu ya Mas Rudi ya. Artinya di level Jakarta pun kayaknya BUMDes ini masih jadi binatang yang belum jelas ya. Karena ini kan sebenarnya ada dualitas. Kalau saya meminjam kata Pak Anwar Sanusi, Sekjen Kemendes, itu kan ada wajah publik dan ada wajah privat. Atau kalau ini di bahasa saya itu kan ini kita harus membedakan dulu. Kita sedang bicara BUMDes sebagai lembaga atau unit usaha BUMDes. Nah ini kan orang disalah kaprahkan. Pas kita ngomong lembaga, sananya ngomong unit usaha, itu sebenarnya nggak match. Nah di PP ini sudah menjelaskan tadi dualitas tadi, udah sangat jelas. Jadi pertama dia membedakan dua jalur tadi. BUMDes ini boleh menjadi badan usaha ekonomi, boleh layanan umum. Ya, kalau di pemerintah kan kita ada BUMN, ada BLU, atau di daerah ada BUMD, ada BLUD. Nah di desa ini ada BUMDes ini. Nah, kemudian tata kelolanya kan di situ jelas, di situ disampaikan bahwa BUMDes ini semangatnya kekeluargaan gotong royong di kelembagaan yang oleh karenanya semua keputusan strategis penting itu harus pakai MUSDes. Tetapi di dalam unit usahanya harus profesional. Nah, makanya di situ yang menjadi badan usaha ini kan sebenarnya badan hukum kan ada dua juga nanti. BUMDesnya ini akan diakui disetarakan jadi badan hukum. Unit usahanya ini kan juga boleh jadi badan hukum. Dan ketika itu nanti akan ada pemisahan di situ. Itu saya kira yang saya sampaikan PP Itu kayaknya itu bagian penting yang harus diseminasi atau disampaikan dan dipahami secara bersama-sama dalam konteks yang sama. Kira-kira kayak gitu Mas Rudi. Ya, makanya kalau saya analogikan, contoh ada yayasan kan boleh membentuk PT. Tapi ketika yayasan membentuk PT, bukan berarti yayasan induknya ini jadi PT. Itu semua orang paham. Tapi kenapa yang BUMDes ini nggak pada paham? BUMDes ketika membentuk unit usaha PT, bukan berarti BUMDesnya jadi PT. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kita harus membedakan. Contoh masalah pajak ya. Saya ini di mana-mana nyampaikan. Nah, kalau BUMDes kok bayar pajak sama dengan badan komersial lain ya keliru. Wong yayasan itu aja dia kan bayar pajak, dia bahkan boleh nggak bayar pajak ketika surplusnya itu digunakan diinvestasikan lagi untuk memberi dalam organisasi itu. BUMDA, Badan Usaha Milik Desa ada di Bali nggak bayar pajak. Lah kenapa BUMDes ini bayar pajak yang sama? Itu keliru. Saya ngomong kalau BUMDes itu harusnya nggak bayar pajak. Yang bayar pajak unit usahanya. Unit usaha yang dalam bentuk bisnis. Ya, unit usahanya dalam bentuk bisnis. Misalnya dia punya toko retail. Ya kita kan nggak boleh juga BUMDes minta diistimewakan toko retailnya beda ya. Ketika dia udah masuk di level sektor industri, ya dia sama dengan industri yang lain. Kan sama sekarang. Misalnya ada toko retail, mau dimiliki koperasi, mau dimiliki individu, mau dimiliki oleh BUMDes, ya dia akan ikut aturan perusahaan yang sama. Kalau dia saya punya usaha. Artinya ada unit layanan, ada unit usaha. Bahwa layanan itu bicaranya
tidak berbisnis, tapi kalau usaha berbisnis maka perlakuannya akan berbeda. Kira-kira gitu. Ya artinya gini, kita sekarang bicara di kelembagaan, maka ikutlah aturan yang BUMDes ini yang mengakar kepada Undang-Undang Desa. Kalau kita bicara kelembagaan. Tapi kalau kita bicara unit bisnis, ya unit bisnis ini kan terikat aturan sektor-sektor industri. Misalnya BUMDes nanti unit industri makanan. Ya kira nanya, Pak, kalau saya punya unit usaha makanan, saya harus ngurus BPOM nggak, halal nggak? Ya ikut peraturan yang ada di industri itu. Kan gitu. Bukan berarti ini kemudian nanti BUMDes ini ada pengecualian yang sama, yang di level unit industri. Pengecualiannya itu kan di level lembaga. Nah, ini kan yang kacau. Ini yang belum disamakan. Contoh misalnya saya nyampaikan. Ada satu lah BUMDes ini yang NPWP-nya, dia gabung ini antara NPWP usaha dengan unit. Ya unitnya karena sudah gede, ini dia kemudian ya unitnya ini jadi PKP. Dikenainlah pajak seperti corporate. Nah, ketika dia membuat unit layanan-layanan yang lain, karena NPWP-nya sama, terus dikenain. Padahal contoh ini untuk pengelolaan sampah, untuk air bersih. Lah itu kan ya nggak proporsional gitu loh. Nah, oleh karenanya kalau di Jogja ini ada kesepemahaman. Ini kan tadi kalau bahasanya itu kan negara mawa tata, desa mawa cara ya. Negara membuat aturan, tapi yang di lokal inilah yang menerjemahkan dengan lokal wisdom-nya. Nah, ini terjadi di Jogja. Saya nggak perlu sebut, ada BUMDes itu pendapatannya udah di atas 6 miliar. Dia hanya bayar 10% dari ketentuan pajak. Kenapa? Karena realnya kan gini, sisa hasil usaha yang dipajak itu kan tidak sepenuhnya dimasuk ke BUMDes. Ada yang dimasuk ke PADes, ada yang untuk usaha sosial, ada yang untuk bagian bonusnya dari pengelola. Yang benar-benar bahasanya profit yang bisa dinikmati mungkin nggak lebih 20%, 30%. Itulah dasar kenapa bayar pajaknya ada keringanan di situ. Maka di PP itu kan sekarang sudah muncul klausalnya. Ini yang harus diperjuangkan. Kalau menurut saya, jadi ini perjuangan belum selesai. Ini PP ini baru permulaan. Ini kita akan menghadapi lembaga-lembaga yang semuanya tidak paham terhadap BUMDes. Bapenas, Pak Dinas Pajak, ini perjuangan kita. Ya kita harus tugas besarnya adalah memberikan pemahaman, memberikan pengertian bahwa ideologi BUMDes itu kayak gini, idealismenya BUMDes itu kayak gini. Jadi teman-teman yang nantinya akan berhubungan atau mendengar kata BUMDes itu langsung paham bahwa kalau BUMDes itu seperti ini. Ini luar biasa Pak Sudi. Sampai saya nyampaikan, udah kalau perlu saya TOT gratis lah untuk timnya Bapak ini supaya kita mendudukkan, kita ngomong yang sama ini. Karena dia pikirannya masih pikiran lama gitu. Yang perlu di TOT itu sampai ke level menteri-menteri perlu di BUMDes ini Mas. kecuali menteri desa mungkin. Oke. Mas Rudi Baturun atas semua pencerahannya bahwa kalau bicara SDGs desa mungkin BUMDes ini yang paling bisa menjangkau di semuanya karena agenda-agenda SDGs itu sebenarnya bisa juga menjadi sebuah layanan layanan umum yang dikelola oleh BUMDes atau juga kemudian layanan bisnis yang dikelola oleh BUMDes. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu. Jadi ini alat yang sangat luar biasa. Bapak ajukan 18 SDGs, apa yang nggak bisa dijawab oleh BUMDes? Iya, artinya yang masuk disampaikan bahwa BUMDes adalah alat, BUMDes bukan tujuan, dan ini adalah alat yang bisa menyelesaikan atau bisa membantu menangani permasalahan-permasalahan di 18 SDGs desa. Kira-kira gitu ya, Mas Rudi. Oke, Gus Ivan ini menyimak sambil senyum-senyum, ketawa. Wah, ini saya tegang ini, saya pendadaran ini sama Pak dosen nih. Gimana ini guys? Apa yang disampaikan Mas Rudi membuat saya teringat proses saya di Tatar P4 dulu tentang bagaimana kekeluargaan itu adalah bagaimana cara mengambil keputusan itu dengan cara yang kekeluargaan. Kemudian gotong royong itu adalah bagaimana melakukan
atau mengeksekusi atas keputusan yang sudah dibuat dalam konsep kekeluargaan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, kita menemukan era baru, new era, bukan sekedar new era karena pasca COVID, tapi era baru BUMDes pasca PP 11 2021. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih. Dari dulu penjelasan dari Mas Rudi itu memang selalu mengagumkan. Saya kenal pertama sebetulnya lewat orang lain yang membicarakan Mas Rudi. Jadinya pas ketemu bareng-bareng satu forum di Tangerang waktu itu. Setelah dari Padang, kalau di Padang kita nggak sempat ngobrol-ngobrol. Itu saya paham ini memang ahlinya BUMDes ini. Jadi kalau kita punya guru desa, ini guru BUMDes Gus Koco. Dan berarti nggak salah undang kita ya? Nggak salah ngundang. Ada satu kali Kompas menghubungi kami dan kami sebut ya yang paling cocok untuk berbicara BUMDes ya Pak Rudi. Kalau kami ya berbicara tapi kan dalam konteks sebagai pengambil kebijakan. Sementara Pak Rudi itu betul-betul yang mengetahui kondisi BUMDes. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi yang penting ini Gus Koco, bahwa kita akan bergerak pada level mikro. Jadi Kementerian Desa juga sesuai dengan yang sering kita dengar tulisan-tulisan tentang Pak Rudi itu, kita juga akan bergerak pada level mikro. Makanya nanti juga BUMDes itu memang ada semacam pelaporan berkala ke Kemendes. Harapannya supaya ini kalau Pak Rudi kan sudah punya indikator untuk melihat kesehatan BUMDes. Begitu ada laju BUMDes yang tidak sehat, satu persatu kita akan selesaikan gitu. Jadi tidak main makro, tapi kita akan main mikro. Nah, satu hal yang penting juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi itu bahwa ini itu betul-betul satu kalau kita istilahkan ini satu pembukaan peluang bagi BUMDes yang paling besar saat ini. Kalau kita runut sejak adanya PP 72 tentang desa, tapi itu kan belum khusus BUMDes. Begitu ada Permendagri yang tahun 2010 ya. Sampai sekarang kalau kita lihat ini adalah satu peluang yang paling besar yang sempat muncul Gus Koco. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa hal Gus Koco ya. Ada Pak Rudi. Tadi soal perpajakan, memang benar bahwa sejak tahun lalu itu memang soal perpajakan itu menjadi alternatif dikemukakan oleh Kementerian Keuangan supaya Kementerian Desa mengajukan pelonggaran perpajakan untuk BUMDes. Makanya dari basis PP ini akan disampaikan tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi itu, perjuangan ke depannya itu. Kemudian tentang tadi yang Gus Koco sampaikan soal alur pendaftaran BUMDes, itu akan sepenuhnya ada di Kementerian Desa. Jadi satu kali input itu dirancang supaya bisa mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Desa, kemudian nomor badan hukum dari Kemenkumham, dan kemudian izin usaha dari badan BKPM ya, untuk penanaman modal. Jadi sekali input sudah bisa langsung untuk bekerja. Kemudian artinya ketika sampai terregistrasi sebagai badan hukum di Kementerian Hukum HAM itu tidak perlu ada satu proses notaris dan sebagainya. Tidak ada, ya. Karena tadi basis yang seperti Gus Koco sampaikan, basis kekeluargaan itu diejawantahkan sebagai musyawarah desa. Jadi itu sudah sebagai produk yang menunjukkan bahwa BUMDes ini sebetulnya sudah legal begitu, Gus. Nah, kemudian karena ada ketentuan lain untuk badan hukum harus dengan Kemenkumham, kemudian untuk izin usaha harus dengan BKPM,
Dan nanti dengan BKPM ini langsung kita akan ketahui juga, Gus, karena itu akan link ke BPS di KBLI. Jadi nanti ada unit bisnis BUMDes itu akan ikut selalu terdata di dalam ekonomi nasional. Hingga nanti kita akan mengetahui secara real, tadi kalau disebut impact-nya itu, peran BUMDes terhadap desa, kabupaten, bahkan nasional, ya akan otomatis terhitung. Meskipun tentu saja Kementerian Desa dengan arah baru ini akan selalu mencatat pada level mikro, tapi nanti level makro BPS akan melakukan penghitungan itu. Dan mungkin yang penting yang kedua, Gus Koco, itu adalah bahwa ternyata memang yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi, ya, itu bahwa kita ini dalam proses perluasan unit bisnis BUMDes. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan wewenang, ya, ini wewenangnya bisa melebihi wewenang desa. Misalnya, ini PP yang sama yang keluar sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk PP nomor 5 itu memungkinkan BUMDes mengelola sumber daya air di desa. Yang dulu sering diributkan, ini wewenang desa apa wewenang Pemda. Sekarang disebutkan bahwa BUMDes bisa memperoleh izin untuk itu. Kemudian BUMDes bisa memperoleh izin untuk menggunakan bagian-bagian dari jalan tol dan jalan non-tol. Yang dulu juga masih menjadi perbincangan. Kemudian di PP 19, BUMDes itu juga bisa memiliki tanah sendiri. Yang ini kemudian masuk sesuai dengan PP 11. Sehingga proses pengadaan tanah dan kemudian nanti kalau sampai tanah BUMDes kena kegiatan untuk kegiatan nasional, BUMDes akan mendapatkan ganti rugi yang memadai. Kemudian soal kehutanan, ini perhutanan sosial melalui BUMDes, itu juga sudah bisa dilakukan. Jadi sekarang istilahnya perizinan ini bisa koperasi, badan usaha milik desa, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara. Jadi posisi BUMDes memang meningkat pesat dalam hal usaha, termasuk untuk pengolahan kayu skala kecil. Kemudian dalam hal perdagangan, BUMDes juga sekarang bisa mengelola pasar rakyat, dan itu sudah boleh tidak diragukan lagi. Kalau kemarin kan kadang-kadang ini dipakai Pemda, kadang-kadang dipakai desa, kemudian BUMDes. Kemudian untuk PP 30, BUMDes juga bisa untuk menguji kendaraan bermotor dan bisa juga melakukan pembangunan terminal penumpang. Jadi sekedar untuk menunjukkan peluangnya sangat besar, dan itu peluang itu tidak sekedar inovasi dari BUMDes. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi, ini adalah satu kebijakan pada level PP, Pak. Yang dulu kalau kita lihat PP-nya BUMDes hanya satu, ya, di PP 43 dan kemudian perkembangannya. Sekarang PP-nya BUMDes itu ada PP 43, kemudian PP 11 dan 5 PP lain yang mendukung BUMDes. Jadi ini kondisi yang sangat baru dan sangat besar, dan tentu saja dengan proses modal yang optimis dari yang selalu kita dengar dari Pak Rudi, ya. Dan itu yang kemudian memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Kita yakin ke depan tentu saja masih perlu banyak usaha, tapi jalannya sudah mulai lempang, gitu Gus Koco. Oke, jadi tidak hanya nembak 1 PP ini, tapi nembak 7 PP. Jadi kalau saya ikuti, sepertinya dulu di Undang-Undang 32 itu ada turunan tentang bagaimana kewenangan kabupaten, kewenangan daerah yang bisa dilimpahkan ke desa, yang ternyata tidak terlaksana pelimpahannya, tetapi daftar kewenangan yang dilimpahkan ke desa sepertinya
seperti yang tadi disampaikan Mas Rudi, BUMDes ini benar-benar bisa menjadi alat untuk kemudian melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke desa. Jadi kita harus sangat berhati-hati sekali untuk kemudian jangan sampai BUMDes ini ibarat kata mobil salah konstruksi, ibarat mobil salah driver kan gitu. Jadi ini menjadi penting ya Mas Rudi ya. Oke, waktunya sangat terbatas, tanpa terasa sudah di penghujung, dan kita akan dengarkan Prof. Yayan untuk memberikan catatan benang merah dari obrolan BUMDes kita. Dan saya mohon maaf teman-teman yang ada di forum di chatting YouTube, saya tidak sempat bacakan pertanyaan-pertanyaan karena waktunya terbatas, tetapi saya yakin dari apa yang tadi sudah disampaikan Mas Rudi dan Gus Ivan sudah memberikan pencerahan atau jawaban dari beberapa pertanyaan. Silakan Prof. Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Rudi Suryanto. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu. Gus Ivan sehat-sehat semua. Ada 4 catatan saya yang tadi disampaikan itu. Saya setuju Pak Rudi, persoalan utama kita itu adalah kesejahteraan umum. Ya. Ideologi undang-undang sudah jelas mengatakan pentingnya kesejahteraan umum. Tapi dalam praktek kita lihatlah secara nasional, regional, sampai bahkan lokal. Ya. Persoalan kesejahteraan umum menjadi masalah yang sangat mendasar. Ya. Yang kedua tentang SDGs. Ya, berkali-kali Gus Ivan mengatakan SDGs itu harus dilihat secara komprehensif, ya, integratif, ya, dan itu universal. Ya, karena PBB itu kan kemudian diikuti oleh nasional dan bahkan desa, itu kan pelepelan yang sesungguhnya juga masih bersifat komprehensif, integratif. Ya. Jadi hanya angka-angkanya saja 1, 2, 3 sampai 17 itu, tetapi isinya itu adalah sesuatu yang menurut saya itu sekarang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia yang 17 itu karena perkembangan tadi. Tentang BUMDes, Pak Rudi terima kasih. Satu, di level nasional perlu ada kesepahaman antar sektor. Ya. Tadi contohnya berkali-kali saya katakan, koperasi merasa lebih berhak dan sebagainya. Justru PP 11 ini saya kira turunan dari undang-undang tentang Cipta Kerja itu tadi menyebut bahwa ada binatang baru yang namanya badan usaha, ya, namanya BUMDes. Ya. BUMDes itu tadi sudah dijelaskan lembaganya dan unit usahanya. Ya. Dalam konteks lembaga dan unit usahanya, pada waktu saya diminta Gus Ivan ikut tim 1 hari 1 malam itu, saya katakan tolong pajaknya gitu loh. Kalau CV kan hanya 0,5 ya pajaknya itu ya, dan sebagainya. Tapi soal pajak itu bukan di situ masalahnya. Soal pajak itu soal pemerintah itu punya uang apa tidak. Ya. Pada waktu pemerintah tidak punya uang, potensi pajak itu luar biasa. Luar biasa digali maksudnya, ya, karena butuh uang. Nah, saya ingin membandingkan 12 atau 13 PTN Badan Hukum, perguruan tinggi. Hampir sama itu dengan BUMDes. Ya. Cuma beda lahan dan beda aturannya juga hampir sama. Begitu 13 itu berkembang luar biasa, muncullah edaran perlu pajak lembaga. Tidak ada PPh pasal 21, ada PPh pasal sekian-sekian termasuk pajak lembaga. Meskipun di dalam undang-undangnya itu PTB itu adalah nirlaba. Nirlaba karena kemudian sisanya banyak sekali, wah ini potensi pajak ini. Nah, jadi untuk BUMDes ya selama masih kecil-kecil barangkali tidak dilirik ya. Tapi begitu sudah besar saya kira akan menjadi lain masalahnya. Nah itu soal lembaga, soal unit usahanya saya setuju dengan Mas Rudi. Jangan mengambil unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa setempat ya, supaya tidak terjadi persaingan dan lain-lain ya. Tadi kriterianya saya setuju ya, yang paling penting itu adalah nilai tambahnya. BUMDes itu harus memiliki nilai tambahnya ya. Ya saya kira itu. Dan terakhir gotong royong itu sekarang sudah harus diredefinisi ya, karena perkembangan zaman tadi itu. Perkembangan zaman dalam arti satu,
Di desa itu tidak ada kerja tanpa uang. Karena sekarang sudah begitu. Cuman betul implementasinya kalau untuk yang sosial ya itu jalan itu. Tapi yang untuk ekonomi ya, saya kemarin bulan yang lalu, Anda itu kan di desa itu kan banyak orang kaya itu. Mengapa tidak mau nyumbang dalam konsep saham untuk membangun satu unit usaha? Masa tidak satu orang tidak mampu yang kaya-kaya itu 100.000 sampai 500.000? Itu saya maksud itu dengan tadi yang Pak Rudi katakan, gotong royong dalam bentuk ekonomi tadi. Terakhir ya, Sipan saya usul, cita kerja itu kan tidak semua orang memahami desa. Apalagi baru muncul kemudian PP 11 ini 2021 diikuti oleh Permen Desa dan sebagainya. Jadi alat-alat teknis itu yang saya setuju dengan Pak Rudi tadi. Pemahaman lama itu ditinggalkan, harus diganti dengan pemahaman baru. Dan pemahaman baru itu saya kira belum tumbuh. Termasuk contoh tadi di Kementerian Koperasi. Ya. Kalau di Kementerian Koperasi aja begitu, jangan-jangan di kementerian lain juga begitu. Tapi kemudian turun ke provinsi, ke kabupaten kota sampai ke desa. Ya. Sipan itu pekerjaannya sekarang tambah banyak loh itu. Ya. Untuk tadi investasi, memberikan penerangan, pemahaman baru dan lain-lain. Ya saya sulit, ya saya setuju dengan Mas Rudi tadi itu. Orang berpindah dari cara lama ke cara baru itu, waduh sangat sulit sekali. Tapi perlu itu dilakukan. Oleh karena itu saya kira Gus Koco nanti acara berikut saya kira membedah PP 11 itu dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Gus Sipan ada 6 kementerian dan sebagainya. Ya, soal TOT saya setuju Mas Rudi ya. Tanpa TOT, edukasi dan sebagainya kita tidak akan sampai kepada cita-cita. Terakhir ya. Persoalan utama kita itu sebetulnya ya, yang paling sangat berat itu kesejahteraan umum itu baru ada di dalam ideologi, dalam angan-angan kita. Dalam praktek itu saya tidak perlu menjelaskan lah, dalam praktek itu masih sangat dengan berbagai masalah. Nah, di desa berarti ya kesejahteraan desa Gusipan ya yang harus dimanfaatkan. Saya setuju lah begitu ya. Mengapa setuju ya? Saya orang desa. Ya, terima kasih. Agak waktunya agak Gus Koco matur. Terima kasih kalau kita memang sangat dibatasi waktu, jadi luar biasa. Memang kita perlu ada momen khusus ini sepertinya harus membedah ideologi dari PP 11 2021. Jadi kita tidak bicara BUMDes tapi bicara tentang ideologinya apa sih sebenarnya yang sedang dibawa oleh PP 11 nomor 2001 dan coba mengkait dengan produk-produk hukum yang lain. Kerabat desa luar biasa rasanya bertemu dengan gurunya itu akhirnya merasa waktu jadi selalu kurang. Tapi karena memang kita punya waktu cuma sampai di pukul 7 dan ini sudah lewat, oleh karenanya kita akhiri sampai di sini. Matur nuwun Mas Rudi untuk segala pencerahannya, Gus Ivan, Prof. Yayon dan juga teman-teman yang selalu ikut bergabung, Guru Desa, Mas Arif, Mas Sugeng, Mas Rudi, matur nuwun Mas Rudi. Terima kasih sampai di sini pertemuan kita di Sarapan SDGs Desa. Kita akan selalu sarapan tiap pukul 6 sampai pukul 7, Senin sampai Jumat, hanya di TV Desa, hanya bicara tentang SDGs Desa, sarapannya itu jam 6 sampai jam 7. Jadi pantengin, jadwalkan bahwa jam 6 sampai jam 7 kerabat desa akan mendapatkan sarapan-sarapan yang bergizi luar biasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holobis kontrol baris, salam SDGs Desa. Terima kasih. Sampai ketemu Mas Rudi. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama.
Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kepemimpinan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.